Janji Pangeran Pamekaran untuk mengundang Ki Gendeng Pasambangan dipenuhi kira-kira sehari setelah sahabat Syekh Datuk Abdul Jalil itu kembali dari Banten Girang. Raden Ketip yang tidak menduga bakal secepat itu bertemu Ki Gendeng Pasambangan tidak bisa berkata apa-apa ketika tiba di Endalem Pamekaran, kecuali mencium dengan takzim lutut kakeknya dengan hati berbunga-bunga. Bagi Pangeran Pamekaran sendiri merupakan suatu kebahagiaan yang tidak terhingga jika dia harus memenuhi hasrat dan keinginan cucunya. Malam itu, setelah memperkenalkan Raden Ketip sebagai cucu tercintanya, Pangeran Pamekaran mengajak Ki Gendeng Pasambangan mengingat saat-saat menegangkan ketika mereka menyerbu Pakuan Caruban dan menghadang pasukan Pajajaran yang dipimpin oleh Terong Peot di pantai Muara Jati. Ki Gendeng Pasambangan yang saat itu merupakan santri Giri Amparan Jati tentu masih mengingat peristiwa itu dengan jelas. Dia kemudian menuturkan kepada Raden Ketip betapa gagah dan berani Pangeran Pamekaran ketika itu. Namun saat menyinggung nama San Ali, nama kecil Syekh Datuk Abdul Jalil, Ki Gendeng Pasambangan tampak sekali berusaha menghindar. Sebagai orang yang sudah kenyang menelan pahit dan getir kehidupan, Pangeran Pamekaran memahami kecanggungan Ki Gendeng Pasambangan ketika menyinggung hal sahabat dan guru tercintanya. Itu sebabnya dia langsung meminta Ki Gendeng Pasambangan untuk menuturkan apa adanya segala sesuatu yang diketahuinya tentang Syekh Datuk Abdul Jalil. Engkau tak perlu ragu dan curiga, Ki. Engkau mestinya telah tahu betapa aku memiliki prinsip yang sama dengan Abdul Jalil tentang penyerangan ke Majapahit. Engkau juga tentu tahu bahwa di tanganku ini pula besanku susuhunan udung melayang jiwanya. Karena itu, Ki, ceritakan apa adanya tentang San Ali, keponakanku itu. Cucuku sangat besar hasratnya untuk mengetahui kisah San Ali yang sampai kini simpang siur, kata Pangeran Pamekaran dengan suara berat. Abdi akan laksanakan titah yang mulia, kata Ki Gendeng Pasambangan takjim. Beberapa jenak setelah Pangeran Pamekaran berpamitan hendak beristirahat, Ki Gendeng Pasambangan yang duduk berdua berhadap-hadapan dengan Raden Ketip memulai ceritanya. Dia bercerita berdasarkan kesaksian pribadi, penuturan Syekh Datuk Abdul Jalil, fatwa, dan kisah dari Syekh Datuk Kahfi. Cerita dari kawan-kawannya sesama santri, penuturan kakeknya Ki Gendeng Tapa, dan cerita dari Haji Abdullah Iman, yaitu Pangeran Walangsungsang Cakrabuana, kepala Nagari Cirebon yang tidak lain adalah saudara sepupunya. Berdasarkan cerita-cerita itu, Ki Gendeng Pasambangan menuturkan kisah kehidupan Syekh Datuk Abdul Jalil secara luas dan mendalam sejak awal kelahiran, pengembaraan, silsilah keluarga, pandangan-pandangan, ajaran-ajaran, hingga masa memilukan saat ia terhempas angin prahara fitnah yang mengerikan.